Kan banyak orang tuh berpendapat bahwa enak gini deket-deket doang, deket-deket aja, nggak usah sampai pacaran karena Oke, kembali lagi dengan kita di channel Puisi Dini Hari, channel yang selalu menginspirasi. Kalau nggak buat kalian ya buat kita sendiri aja. Nah, sekarang kita kembali lagi dengan kemasan yang berbeda. Kita kembali di edisi Ramadan. Untuk edisi Ramadan ini kita nggak membahas tentang usaha muda, tapi kita membahas tentang sosial remaja termasuk di bidang cinta. Oke. Pertama kita perkenalan dulu ya, biasa nama saya Aye. Oke. Perkenalkan, nama saya Afri. Baru lihat kan? Ya, baru lihat. Ya, itu kameramen kita. Sebenarnya saya itu kameramen. Berhubung si Opung, si Cipluk lagi nggak ada, jadi terpaksa saya harus apa namanya bang itu bang? Ya main lah itu. Iya. Harus bahasa Tegalnya gujuli. Jukuli. Goblok. Gujuli kayak tuh putih. Dan sekarang kita tuh punya narasumber yang mungkin pengalaman cintanya banyak. Mungkin bisa jadi fagirl apa itu namanya, suka ghosting gitu. Kang ghosting. Bisa dikenalin sendiri Ya, namanya siapa? perkenalkan saya Nelam, Instagram saya nelam.prn. Oke, siap. Followernya langsung naik 9k. Oke. Oh iya. Sebelumnya kita undang ke sini mau bahas apaan bang? Nah, tadi kan udah gua bilang ya mau bahas tentang sosial remaja ya, terutama sih di bidang cinta itu sendiri. Oke. Tapi untuk podcast kali ini gak usah dianggap serius lah gitu. Kita itu cuma main-main aja gitu, cuma santai-santai aja sih. Cuma ngisi waktu luang doang sih sebenarnya. Kita bakal sharing-sharing banyak mungkin di sini, dan buat kalian yang lagi nonton jangan lupa semangat puasanya. Oke. Karena untuk menjadi orang yang baik nggak harus puasa. Oke. Bisa dikenalin aja. Mungkin dari apa dulu, tanya gitu. Oh, Sorry Tipo. kita ngobrol-ngobrol biasa aja dulu ya tuh. Oh iya, sebelum kita tanya-tanya banyak, kita mau ngomong gini nih. Sebenarnya tuh si Nalam tuh kelas berapa, dari mana gitu. Biodatanya dulu dah. Jadi udah ada narasumber. Terus kali aja ditanya jumlah mantan ada berapa, kan berlipat-lipat gitu ya. Oke, lipat-lipat. Ini bisa jawab. Mungkin sekolah di mana sih? SMK Negeri 1 Warujo, kelas 12. Oh, ambilnya itu perhotelan. Akuntansi. Oh, Oh, anak akuntansi. SMK Negeri 1 Warujo di mana ya? Iya, di mana sih itu? Karena saya nggak tahu gitu. Saya kira tuh di situ adanya lapangan. SMK Negeri 1 Warujo. Oh, masuk gang. Yang masuk ya. Oke. Kan masnya SMK juga. Oh. Kamu, aduh mas, tidak menghargai kamu. Oh, nggak cuma bercanda aja yang ini. Ya. Kalau SMK 1 temannya di Desa Sekotong, Oke. Kabupaten Tegal. Dan di sini kita mau tanya nih, ada berapa sih mantan Nelang gitu, mantannya narasumber kita dulu lah ya, sebelum kita tanya-tanya Mantan. yang lain. Apa mantan di ghosting, mantan jadian, atau mantan BHP gitu ya. Oh, oke. Kalau mantan pacar satu ya. Oke, mantan Oke. satu. Tapi kalau mantan gebetan banyak. Oh, ngeri bor. Coba aku tanya balik, masnya mantannya Oke. berapa? Oi. Saya tuh aduh. Mungkin kalau kriteria mantan menurut saya tuh ada yang buat serius, ada yang buat enggak gitu. Menurut saya. Kalau mau serius kenapa jadi mantan? Mas. Ya, itu ada ya, kenapa baru saya yang di podcast bang, saya terpojokan. Oke. Terus pernah ada yang diseriusin nggak? Pernah lah, walaupun saya masih 17 tahun baby face. Oke. Oke.
Jadi tadi udah bahas mantan tapi kok nggak afdol ya kalau belum bahas cintanya dulu. Oke. Awal mulanya si Nalam tuh menemukan cinta apa dari kelas berapa gitu, dari TK ke apa dari umur 3 tahun gitu, apa umur 21 gitu? Dari SMP mungkin. Dari SMP. SMP tuh biasanya terkenal dengan yang di itu cinta Cinta apa? monyet. Nah, kalau Mas Sapri sendiri tuh cinta datang dari umur berapa atau SD, SMP, gimana sih? Kalau saya mungkin kita punya narasumber ya Mas. Oke. Oke. Sekarang gini saya tanya ke Ayah. Ayah tuh di Warureja itu sangat terkenal sekali akan kepakboannya, kepakboy gitu ya, bener kan? Bang, Dan di situ tuh saya heran. Kenapa berani gitu semua cewek enggak gitu sih. loh ya? enggak semua cewek sih. Kalau semua cewek mungkin berat lah gitu. Oke. Nah, kita kan punya narasumber. Oke. Kita korek-korek bareng. Korek-koreknya bukan yang lain, Bang. Santai. Kita akan tanya. Gini nih. Kayak arti cinta sebenarnya tuh gimana sih? Kak Abah? Cinta tuh hanya datang sekejap, nyaman terus jadian, atau cinta itu bisa di apa ya? Kayak diartikan tuh segalanya. Bisa jadi penyemangat, prioritas gitu. Ya, cinta bisa jadi penyemangat, prioritas. Tapi apa ya? Cinta juga harus bisa memiliki kan? Oke, nah, cinta juga bukan transaksi. Oke. Oke, Kita berhak cinta mencintai bukan- siapapun atau apapun, tapi apapun itu tidak wajib untuk balik mencintai kita sendiri. Oke. Saya tahu kalian berdua anak akuntansi. Oke, Ya ya harus sih. transaksi lah. Saya nggak Oke. paham itu transaksi itu apa. Iya sih benar. Mungkin dari Nalema sendiri bisa dijawab apa itu tadi, mengenai cinta yang sebenarnya tuh gimana sih? Kenapa liatin dia? Santai ya penonton Oke. kalian semua, kita tuh seumuran jadi Iya. agak gimana gitu, gengsi ada ya sedikit. Atau mau diwakili dijawab Mas Apri itu cinta sebenarnya itu seperti apa? Nggak bisa gitu. Kalau saya yang jawab nanti beda lagi ceritanya. Harusnya saya yang di tengah gitu. Mungkin dari narasumber. Apa ya? Cinta itu kalau misalnya deket terus bisa bikin nyaman, nanti timbul cinta. Terus apa ya? Itu timbul tuh seketika apa gimana sih? Lama. Oke. Lama. Oke. Soalnya biasanya saya punya teman gitu, baru nyaman sebentar tuh langsung ngode-ngode gitu biar jadi. Itu bukan cinta. Namanya apa itu? Itu apa? Oke. Next tuh bahas tentang cinta tuh nggak lepas dari pengalaman kita saat menjalin asmara, walaupun cinta kita itu cuma cinta monyet sih. Untuk Mbak Nelam sendiri itu pengalaman yang tak terlupakan tentang cinta itu seperti apa sih? Atau pernah apa gitu? Pengalaman pernah di ghosting. Tahan. Ada lebihnya. Oke. Itu ya. Langsung di slow mo ya, editing saya sendiri. Mentang-mentang rame-rame, ngapain jadi bebas ya terserah sendiri aja kayak gitu dah. Oke, kita Oke. kembali lagi. Kita cari aman karena untuk dia yang di sana. Oke, udah pengalaman ya. Pengalaman cinta. Udahlah Bang, jangan ketawa mulu Bang. Pengalaman, kita lihat dari pengalaman. Mungkin pernah apa gitulah, karena saya nggak pernah yang namanya pacaran lama gitu, jadi nggak tahu. Oke. Kalau aku pacaran cuman berapa bulan, nggak nyampe setahun. Pernah deket setahun terus di ghosting. Oke. Setahun berapa itu? Tahun pas apa 100 tahun gimana? Iya pas. Tahun pas. Baru kemarin ya? Kan. Apa? Oh, Lama. lama. Emang berarti tuh cowok brengsek kalau kayak gitu. Ya, oke. Ya, oh. Nah, nanti langsung disensor, oke? Editing
kamu tahu kan? Oh, Saya sendiri Kalau pengalaman cuma di ghosting ya? di ghosting. Terus selain di ghosting itu apa? Kayak pengalaman kan banyak, ada yang menyenangkan, ada yang enggak gitu. Ada yang menyedihkan, ada yang Ada yang menyedihkan. haru, suka, duka gitu. Contoh ya kayak kita jalan-jalan kemana, terus ya tiba-tiba banyak bocor, terus kita dorong bareng, terus kita di situ sampai nambal ban bareng. Ya gitulah intinya pengalaman itu gitu. Kalau pengalaman gitu nggak ada ya, karena kalau misalnya ketemuan jalan itu nggak pernah, selalu main ke rumah tuh. Oke. Kalau selalu main ke rumah, jadi kan main ke rumah, terus tanggapan keluarga itu gimana sih? Nah, itu yang paling terpenting itu. Karena cinta tanpa keluarga itu menurut saya masih apa ya? Masih hanya angan-angan lah. Kalau belum nyampe keluarga itu hanya sekedar ngomong ya, cuma sekedar ngomong. Dia baru ketuk pintu Ya, lah, ya. belum buka terus masuk gitu. Tanggapan keluarga kan, keluarga nggak tahu kalau itu bukan pacar ya. Terus kalau main ke rumah ya, orang tua taunya itu temen, bukan pacar. Tapi sebenarnya pacar. Nah, Bukan. Bukan. kenapa harus main ke rumah gitu? Kan biasanya kan anak-anak muda sekarang tuh sukanya tuh ya Ya di kafe, Sunmori angkringan, gitu oke, ya. Sunmori gitu. Jalan-jalan kemana. Karena rumahnya deket ya. Terus kalau misalnya main jauh itu belum dibolehin sama orang tua. Udah nanti kalau saya deketin si siapa tadi namanya? Ya dalam nanti saya izin ke orang tua. Anjir. Nanti kalau deketin apa udah deketin boleh deketin langsung di ghosting biasa gitu kan. Emang nggak ada akhlak cowok kayak gitu. Ya mungkin bisa Oke, tanya. kalau zaman sekarang kan banyak yang bilang tuh kalau cewek suka pilih-pilih cowok yang good looking atau gimana. Kalau buat kriteria Nelam sendiri tuh cowok yang kayak gimana sih yang menurut Nelam itu membuat Nelam terpesona gitu? Oke. Kayak lagu itu yang gini-gini ya bang. Gak ada kriteria ya, karena kalau misalnya deket Oke. udah nyaman itu udah gak ada kriteria mau dia nggak cakep atau gimana, pasti klop aja. Berarti ininya tuh nyaman dulu gitu ya. Oke. Tapi rasa nyaman tuh kan biasanya kan ada yang baru ngomong udah makan belum, tapi langsung nyaman itu ada. Tergantung. Oke, tergantung. Coba Emang ya. tanya balik, Oke. kriteria ceweknya seperti apa? Kalau saya sih untuk saat ini belum ada. Oh, kriteria bang. Kriteria. Kalau kriteria ada apa tentunya yang enggak? 5 itu. Oke. Anda tahu sendiri. Apa coba? Banyak. Kriteria. Kalau kriteria menurut saya kriteria tuh nggak perlu diumbar biar saya yang tahu sendiri lah. Karena selera manusia tuh beda-beda lah gitu. Nanti bisa dikatakan, alah kamu orang yang gitu tapi kriterianya ketinggian gini Oke. gitu. Kan banyak orang yang gitu. Oke, saya cari aman. Masih kriteria apa nggak Mas Apri? Kalau bisa masuk kriteria urusan saya. Oh, Anda mau oke. menyakit saya. Oke. Oke. Saya tanya balik nih, mau kagak? Kagak dong. Nah, belum ada minum kan? Ya udah kita minum. Oke. Udah setengah apa belum minum? Gimana? Ya kan pura-puranya belum. Aduh, cek. Kotor anaknya nih. Oh iya, ini kayak pernah gak sih kayak ada kan anak-anak zaman sekarang kan suka main sosmed gitu ya. Semisal kayak ada cowok di sosmed kayak ngechat gitu, terus rasanya di chat cowok di sosmed itu gimana padahal belum ketemu aslinya gitu. Banyak ya yang ngechat tapi risih. Kalau Risih. misal ngechat terus langsung minta VC telepon itu apa risih? Karena nggak kenal, belum kenal. Nanti skip aja. Ya, skip. Berarti kalau udah kenal boleh VC gitu, telepon gitu. Tergantung orangnya. Oke. Kalau saya masuk nggak? Astagfirullah. Maafkan saya ya. Ya. Mau dicoba? Enggak lah. Oke. Biar berlalu. Oke, biarlah Biarlah berlalu. berlalu. Siap. Nah,
Sini tuh ada membahas isu-isu hangat. Ya. Aduh, Isu panas hangat. bor. Isu hangat. Oke. Bisa disambung Mas Apri, isu hangat itu gimana? Ya isu-isu hangat apanya gitu. Iya. Kayak pacaran, anak pacaran zaman sekarang tuh kebanyakan gimana gitu? Apa awal mula ketemunya tuh dari kebanyakan ya yang pernah deket tapi belum jadian kan biasanya tuh dari sosmed, belum ketemu udah manggil sayang gitu kan, cringe banget anjir. Pernah gak sih kayak gitu, kayak belum ketemu tapi udah manggil, ya udah manggil kayak gitulah, mesra-mesraan gitu? Pernah ya, kenal lewat sosmed, terus suka, Di sosmed, iya, pacaran di sosmed, putus di sosmed. Oke. cintanya virtual. Oke, virtual. Cinta apa? virtual. Oke, daring. Oke, dari Iya. Terus kalau cintanya virtual itu kalah sama yang nyata. Oke. Cinta virtual kalah sama yang nyata. ibaratnya gini ya, kayak yang selalu ngabarin bakalan kalah sama yang selalu ada gitu. Iya. Oke. Langsung di itu ya, apa namanya, dibikin caption 30 detik. Iya iya. Aduh, panas bor. Mungkin dari ayah sendiri. Apa cinta? Cinta itu apa? Enggak. Oh, Tanggapan anak muda sekarang apa sih kalau masalah cinta, kayak gaya pacaran gitu? kalau lihat yang udah sih gitu ya. Anak-anak muda pada pacaran tuh ada positifnya dan negatifnya sih. Tapi kayaknya kalau pandangan dari orang-orang tuh banyak negatifnya sih mungkin. Ya, kalau menurut pribadi saya sendiri tuh cinta tuh, penerapan cinta di usia-usia seginilah, kita usia Ya, 17 remaja tahun gitu. remaja itu cinta monyet Bubar, cuma bubar. lebih ke jadi penyemangat aja sih gitu. Jadi ketika kita udah, kadang kan kita capek sekolah, kalau yang organisasi kita capek organisasi, terus kalau ada yang capek yang lainnya itu bad mood atau apa, kan kita pasti butuh yang namanya penyemangat gitu. Kadang juga kita kan nggak selalu dengan orang tua, kan katanya ada yang nyemangatin itu ada keluarga orang tua, jadi itu juga kadang masih kurang, jadi kita butuh yang namanya Penyempurnanya lainnya gitu ya. sempurna. Oke, Ya. siap. Jadi pastilah kayaknya bukan kita sih, saya itu sendiri ya butuh yang namanya penyemangat pasti, bukan, jadi bukan cinta itu bukan yang lebih untuk ke depan gitu, dikedepankan atau apa, cuma buat penyemangat aja gitu sebenarnya. Buat Tapi viewer yang lainnya, buat viewer yang lagi nonton, dia lagi promosi sebenarnya. Oke. jadi buat penyemangat aja sih sebenarnya. Oke, supaya Mungkin- nggak down lagi gitu. Sekarang kriterianya gimana sih? Kalau kriteria ya Satu pasti good looking, good cover, good attitude, itu. Talking, aye. enggak sih, enggak juga. Enggak. Oke. Oke. Tapi yang sudah ya gitu semua kan. Oke. Mungkin nanti kita bisa undang gitu yang dari pemilik yang pernah singgah di hatinya Aye gitu. Kapan Bang? Ya mungkin minggu depan kita undang ke sini biar Oke. ditanya bareng, kita korek-korek bersama. Korek-korek yang positif ya, Bor. Sorry. Astagfirullah. Oke. Astagfirullah. Aduh, gembira sih. Kalau bilang nanti yang pernah deket sama Mas Apri Judan gimana Mas? Boleh. Oh, apa udah diundang ya Mas sebenarnya? Siapa ya? Bekek. Ya Allah. Enggak sih, Oh, iya. teman ya. Ini saudara, teman. teman. Aduh, panas Bro, bor. menit berapa? Kayak Woi, menit pira, kameramen. men? Menit berapa Menit woi? pira. Oh, 18, dia menit 18 ya. Kalau lama banget ya. Ya, mendalam sendiri tuh. Nih, sekarang tanya ya ke tingkat serius. Kalau pacaran ya ngapain aja sih gitu ya? Suka penasaran gitu, kayak apa apa baca novel bareng, apa main catur bareng, apa masak-masak bareng gitu. Kan pikiran saya positif terus. Oke. Kalau pacaran apa ya? Cuma chat, telepon, terus misal kalau ketemu cuma untuk hal-hal penting, misal mau beli makanan kemana
gitu. Terus Oh, beli makan penting gitu. Ya penting. Manusia juga butuh makan. Oke. Oh. kalau misal ketemu di rumah, ya udah ketemu aja. Oke. Kayak ngobrol biasa gitu ya. Ngegame. Suka ngegame gitu ya? Enggak juga. Oh. Game. Kalau enggak. game tuh udah saya ampun. Oke. Oke, jangan dilihatin Oke, HP saya iya. tolong. Karena tidak disponsori. Siap. Alasannya sungguh klasik. Mungkin apalagi ya? Kita tanya apa lagi nih ya? Banyak sebenarnya yang mau ditanyain, cuman bingung. Mungkin dari narasumber mau tanya ke Aye, jangan ke saya. Bebas sih. Karena di sini Tanya gitu. narasumber nggak harus yang Nggak harus vokal terus, menjawab nggak harus gitu lah. menjawab. Karena di sini tuh kita cuma sharing-sharing aja Iya, gitu. ngobrol. Bebas lah mau tanya apa, mau tanya ke siapa juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kan 2003 semua kan? Oke. Saya 2005. Oh, ini nggak apa. Oke, 2005. Oke, Aye kalau deket sama cewek tuh diseriusin apa cuman buat main-main doang? Oh, kan tadi kan udah ada penjelasan pas pertama cinta itu kalau menurut saya sendiri kan nggak dikedepankan, nggak diseriusin tuh. Ya bukan berarti main-main sih, cuma gimana ya, cuma buat penyemangat aja gitu. Misal Oh, lagi posting. misal lagi down gitu, kita pasti butuh penyemangat. Jadi kita buat curhat atau buat apalah gitu. Jadi buat sandaran lah, sandaran. Oh, oke. Kalau gitu berarti kayak Ya, enggak sih. dimanfaatin apa Ya, enggak, gimana? bukan manfaatin. Kan ngedon kan nggak mungkin setiap hari ngedon gitu. Yang kemanfaatin sebenarnya cuma buat penyemangat aja gitu. Tapi itu stuck sama satu cewek apa ganti-ganti? Ya, kalau udah nyaman stuck aja gitu. Oke, stuck. Kita stuck di situ, pindah ke sana, stuck sini, stuck. Oke. Kalau sekarang udah ada pacar, Oh, lo sekarang belum punya pacar ya? Oke. Buat yang lagi nonton, tolong, tolong ya, tolong maafkan sekali. Buat yang tidak diakui. Nggak ada. Enggak, ya, Ayo nggak ada. Kalau saya buka WA-nya Ayo tuh, kebanyakan tuh grup semua. Oke, Parah. grup nggak ada ceweknya gitu. Ya ada cewek tapi dalam grup itu. asrama putri. Itu lebih tepatnya, Asturi. Sama Putri. Awang dia mah. Kalau dari Nelang sendiri tuh, kayak semua pernah nggak ada cowok yang kayak genitnya tuh berlebihan kayak udah nembak sampai bosan nolaknya gitu, pernah nggak gitu loh? Oh, ada. Ya, iya. Kan kita sebagai cowok juga pelajaran biar kita tahu diri gimana biar jadi cowok yang bener, baik hati dan tidak sombong. Memang sih sebenarnya itu kelihatannya bikin ilfil sih. Tapi Iya. kita lihat di sebalik terus mengungkapkan rasa terus ada sebuah perjuangan sebenarnya. Ada cinta yang sebenarnya mungkin itu kan mungkin. Ya. Ya, emang pengertian kan berbeda-beda. Jadi apa salahnya sih jalanin dulu kalau menurut gua tuh. Masalah nggak enak di depan lah. Nah, jawab coba. Oke. Apa ya, risih kalau misalnya dideketin terus karena yang ngedeketin itu temen tongkrongannya mantan. Oke. Teman Ngaruh juga ya tongkrongannya lingkungan gitu ya? mantan. Iya. Teman tongkrongannya. Temen tongkrongannya mantan. Teman tongkrongannya mantan. Mantannya cuma berapa? Tadi bilang Satu. Oke, satu. Temannya ngedeketin. Oke, nice. tapi deketan banyak, Bor. Si Oke. Pawang. Enggak, kalau deket itu nggak pernah diseriusin. Nah, kenapa tuh? Ya nggak tahu. Takut apa gimana gitu? Kan cowoknya yang gak nyeriusin. Oh, enggak, kalau cowok sih pasti berpikiran tuh ya pengen lah serius, tapi kan dari kebanyakan cowok tuh sadar diri gitu. Ah, masa dia di chat gua udah panjang lebar si ceweknya cuman balas iya enggak gitu doang kan. Ya. Oh, pengalaman. Ya bukan pengalaman lagi, sering. Oke. Ye, enggak, haha, hehe. Oh, Oh. sekarang udah enggak sih, alhamdulillah. Enggak, sekarang pakai stiker. Enggak jarang. Sekarang. Oke, sekarang pakai stiker. Dan itu sangat susah untuk Oke. membalasnya. Kalau Speed, sekarang iya. ya deket ada. Untuk sekarang saya tuh jarang pegang HP sih ya. Jadi katakan dari kru juga tahu jarang pada Jadi HP kita itu buat nonton jam tayang gitu. Kalau Enggak. nggak bisa di split juga
Ya, biasanya kan HP ada yang bisa di split screen gitu, satu YouTube terus satunya WA. Kalau nggak bisa di split tuh, ya udah kasihan banget lah. Mau buka WA harus buka YouTube, kita cari jam tayang gitu. Nah, sekarang udah jam berapa dah? Oke. Oke, saya. Oke. Udah berapa menit? Udah berapa menit bang? Likur. Oh, 4 likur. Buat 24 menit. apa ya? Ya sekarang buat mau tanya nih, kayak Siapa? Ya berdua dah. Oke. Jawab satu-satu Ya, gini nih. Ya. Kayak gimana sih cara buat nemuin kayak contohnya prioritas yang baik gitu. Cara nemuinnya tuh dengan trik tips step by stepnya itu gimana? Karena saya tuh terlalu pemula untuk hal itu. Oh, pemula. Oke. Bukan pemula, malah belum pernah gitu loh. Oke. Ya lama. Oke. Bisa Oh, dicoba ya. kalau maksudnya gimana? Trik supaya nemuin prioritas atau Nah, gimana? prioritas diri, ya prioritas sendiri lah, kayak sampai saya bilang tuh dia tuh prioritas saya gitu. Oh, kalau itu sih lebih balik Rasa lagi, nyaman ya, gitu lah. balik lagi ke pertama, karena kenapa saya lebih prioritas atau saya memprioritaskan seseorang tuh. Pertama karena saya juga mengagumi seseorang tersebut. Jadi kalau nggak mengagumi, mau seperhatian apa seseorang tersebut kepada kita, mau care apa seseorang tersebut kepada kita, kalau nggak sefrekuensi, kita nggak mengagumi atau kita nggak punya rasa apapun itu, pasti kita nggak bakal penuh prioritasin dia. Oke. Jadi balik lagi ke kriteria selera kita dulu kalau mau prioritasin. Jangan sampai kalau kita nggak nyaman, kita nggak sefrekuensi atau apa, tapi kita maksain buat prioritasin dia, tuh kayak ada yang terpaksa gitu pasti. Ibaratnya gini, berarti sebelum munculnya rasa prioritas tuh ada rasa nyaman dulu gitu lah. Ya, Karena kan kembali lagi, kalau nyaman tuh beda-beda gitu. Ada mungkin nyaman karena omongan dia gitu, nyaman karena dia peduli, Nyaman karena sikap. Oke. bukan nyaman karena gitu. Nyaman karena Buat- duit juga ada. Ya, itu dan itu saya sangat minus sekali ya akan hal Oke, itu. jadi kan di puisi dini hari di fanspage ada caption lah, kalau mau deketin cewek itu kita harus ada 5G ya. Yang pertama good looking, 2 good cover, 3 good attitude, 4 good financial, 5 good everything. Oke. Kalau udah 5-5-nya gitu, wah dijamin udah gampang Udah banget. kayak iPhone 12 deh. Oke, lancar. Srot. Mungkin dari dalam sendiri bisa dijawab. Prioritas. Nah, Prioritas. nemuin prioritas gitu. Prioritas itu kalau misalnya sesibuk apapun dia tetap ngasih kabar itu. Nah, terus Terus ya nemuinnya tuh gimana gitu loh. Kayak kan nggak mungkin langsung kamu prioritas saya, kan nggak mungkin. Mesti ada stepnya. Dia tuh pernah kayak gini ke saya, pernah ini itu segala macam, sampai hati saya tuh ngomong kamu prioritas saya gitu. ya kan dekat lewat chat lama, terus ya cara sikap dia nunjukinnya. Nah, Lebih ke sikap berarti. Berarti kayak saya lebih menghargai seseorang ketika seseorang itu menghargai saya. Oke. berarti kita kembali lagi ke ya inti magnet ya bang. Oke, magnet. Magnet, kenapa sampainya magnet? Saya udah kehabisan kata-kata ini coy, udah berapa menit? Magnet. Aku Magnet. mau tanya sama Mas Ayat. Oke. Oke, Oke, ayo. bebas. Tanya terus, nggak apa-apa. Pernah nggak nembak cewek terus ditolak, rasanya gimana? Ya, rasanya sih mantap gitu. Oke. Tolong kasih tisu. Oke, tisu. Emang Jadi pernah? kalau kayak gitu Semua cowok pasti pernah lah, nggak mungkin enggak. gimana ya? Kayaknya kalau kita beneran cinta sama orang tersebut tuh, kita ngungkapin perasaan kita ke orang tersebut, pasti kalau ditolak itu rasanya ya nggak enak lah pasti. Itu kalau cinta beneran tuh
dan pasti nggak mungkin stuck di situ, gagal udah pasti kita bakal usaha lagi ya. Tapi kalau cuma mau buat mainan. ya bukan mainan sih, cuma buat apa ya, ya nggak serius gitu ya, nggak serius tuh. Kalau udah ngungkapin pesan satu kali udah terus hasilnya beda kan, nggak kayak apa yang kita harapkan, pasti juga awalnya sih pasti sakit, tapi nggak sampai lama, nggak butuh waktu lama juga udah biasa aja gitu. Terus buat dalam sendiri berapa kali udah nolak cowoknya? Atau enggak gini, pertanyaan diganti. Kayak Nela sendiri pernah nggak sih nembak cowok gitu? Kan sekarang kan kayak nggak semua tuh sekarang tuh kalau cowok tuh harus nembak cewek gitu. Tuh sekarang kata-kata itu menurut saya udah nggak ada gitu. Karena kebanyakan juga cewek udah berani nembak cowok duluan sekarang. Kalau nembak cowok nggak pernah ya, tapi ada satu ngajak mantan gebetan balikan. Udah tuh. Mantan gebetan balikan. Maksudnya mantan gebetan balikan? Kan udah nggak bareng, udah nggak sama-sama lagi. Mantan gebetan balikan? Maksudnya kalau gebetan tuh belum dikatakan mantan menurut saya. Ya mantan gebetan, cuma balikannya jadi gebetan lagi. Jadi dekat lagi ya gitu. Oke, udah lost kontak End to end gitu. Dekat lagi ya. Itu sih kurang lebih mungkin gitu. Oke. Tapi kenapa ya? Selalu tuh kenapa harus yang banyak tuh gebetan bukan kayak pacar gitu? Ya kalau pacar banyak sih siapa yang mau diduain, didigain, apalagi diempatin nih. Ya bukannya gitu, maksudnya tuh selalu tuh jarang yang sampai menemukan titik pacar gitu. Mentok-mentok tuh gebetan, putus, kalau putus udah pacaran berarti gebetan, kalau enggak ya hanya sebatas teman atau kakak atau adik. Tapi kebanyakan orang berstatement pasti lebih enak di deket gitu, lebih enak di zona nyaman. Pas deket dia sampai pacaran. Kan banyak orang tuh berpendapat bahwa enak gini deket-deket doang, deket-deket aja, nggak usah sampai pacaran. Karena bebas gitu. Iya bebas, masih bebas. Kita bisa deket sama seseorang, tapi kita juga nggak ada ikatan buat, dan nggak ada yang halangin kita buat deket sama orang lainnya gitu. Ya welcome gitu. Kan kalau deket udah komitmen nggak perlu pacaran. Tapi menurut saya kalau sekedar komitmen gitu ya, tanpa apa ya, mungkin ya tahulah namanya manusia kan bisa hilap gitu kan ya. Kayak air gitu hilap, sinalam hilap. Saya ya Enggak hilap. enggak paling kelalen. Ya itulah. Itu kalau bicara soal komitmen itu, menurut saya tuh komitmen tuh hanya untuk orang yang kayak ya orang yang punya tekad kuat lah, atau bisa dikatakan tuh kebanyakan tuh komitmen tuh buat orang yang udah menikah gitu. Karena udah kalau nikah pasti harus komitmen lah. Lah iya itu, juga tapi kalau nikah. belum sampai itu menurut saya itu masih ya kayak coba-coba gitulah, kayak persiapan buat nanti gitu. Menurut saya biasa aja liatnya. Persiapan buat nanti. Maksudnya bisa dikatakan latihan gitulah. Latihan komitmen. Maaf ya kalau saya terlalu arogan. Jadi buat pemirsa udah dengar statement dari Mas Apri bahwa kalau pacaran, kalau Belum sampai komitmen, ke kalau belum sampai ke nikah itu cuma buat latihan komitmen. Jadi kalau ada yang dideketin Mas Apri, itu Mas Apri cuma latihan buat komitmen. Hati-hati ya para betina di sana, oke? Enggak, kalau Cuma latihan, oke? Kalau mau bayangin, kalau udah latihan tapi nyatanya bablas atau terus sampai yang ke itu kan bukannya malah lebih baik. ngeles. Oke. Ngeles. Kata-kata saya sungguh terpesona. Oke, ngeles. Oke. Mau tanya apa lagi ya? Iya, dalam mungkin mau tanya apa? Ya udah Berapa menit Padil? Kameramennya tidur. Udah 33 menit udah. Ya masuk target sih. Ya masuk lah, cuman barangkali ayah ada yang mau ditanyain. Kalau dalam belum puas nanya gitu. Iya, barangkali gua belum puas nanya, mau nanya apa lagi itu. Karena ini esnya masih banyak gitu, sayang kalau nggak diminum. Oke. Tahu first love kan? Apa itu first love? Tolong diartikan ke bahasa Indonesia. First love. Cinta pertama.
Oke. Cinta pertama Mas Sabri itu kelas berapa? Oke. Aduh ngelimunnya. Oke, first love cinta pertama. First love. Saya lupa ya. Tolong jangan dilempar ya. Tolong sekali ini lupa sih menurut saya. Oke, first Ya love. lupa. Aku anjir. Ah, Aduh, gerabor. Cinta pertama. Itu cinta pertama yang beneran apa yang sampai ya pokoknya karena cinta dibilang cinta yang serius atau yang enggak itu kan banyak gitu. Bisa berbagai first macam. love. First love. Oke, first love. First love cinta pertama. Nggak tahu sih sampai sekarang belum kayaknya. Oke. Ya belum. Oke. Ya karena gimana Jadi ya? mantan-mantan yang Kalau yang namanya cinta pertama berarti tuh gini. Berarti kalau sama mantan-mantan yang dulu itu nggak cinta. Bukan nggak cinta. Jadi Kan aku pada cinta kamu masanya itu bullshit. Aku Kan cinta kamu. pada masanya gitu loh. Oke. Oke, saya terpojokan. Bullshit, bullshit. Aku cinta kamu bullshit. Cintaku padamu begitu besar bullshit. Bullshit. Oke. Cintaku kamu sederas hujan. Oke, bullshit ah. Enggak, kalau cinta pertama menurut saya tuh susah sih ya, karena yang tahu tuh diri kita sendiri. Oke, cinta Dan itu pertama. ya kembali lagi ketika ada orang yang bilang cinta pertama kan nggak mungkin harus sama gitu sama, mungkin saya suka sama si Aye gitu. Nah cinta pertamanya Aye tuh si Sinalam. Nah cinta pertama saya tuh si Aye kan nggak bisa gitu, jadi mendingan nggak usah disebutin. Jadi kalau menurut saya itu cinta pertama itu nggak mesti gitu, nggak mesti kita pacaran sama siapa yang pertama itu cinta pertama kita, itu nggak mesti itu. Karena yang namanya cinta itu pasti kayak cinta itu datang tiba-tiba dan udah kayak ada terus, mau kita pacaran mau enggak sama si seseorang itu. Kalau emang kita udah cinta sama seseorang tersebut pasti mau dia sama Keinget lah. siapa, mau dia ya pasti yang dipikirin cuma ya nggak apa-apa lah, yang penting dia baik-baik aja gitu. Nah terus kalau dibilang cinta beneran tuh kayak ketika kita ya udah tahu aduh ya udah sama yang lain gitu, kita cuma bilang ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting dia nyete habrat Dianya bahagia aja gitu ya. dianya tuh cuman Oh. ya udah cukup tahu aja gitu. Oke. Intinya tahu kabarnya baik enggak gitu kan. Masalah kita mau cari pacar lain tuh kalau ngelamun tiba-tiba kok keinget dia, mungkin itu yang menurut saya yang dinamakan cinta sih. Tapi kalau mau ngejar cinta yang sebenarnya, misal Mas Apri mencintai seseorang, nah, Mas Apri nunggu seseorang tersebut, tapi Mas Apri nunggunya sambil ngedeketin yang lainnya itu salah sebenarnya sih. Kalau misal seseorang tersebut lagi sama seseorang gitu, terus Mas Apri mau nungguin tapi Mas Apri malah ngedeketin seseorang lainnya, ternyata pas seseorang yang Mas Apri cintai putus. Ya. Mungkin saya belum tahu sih ya. Oh. Kayak kalau itu kayaknya saya pernah dengar cerita itu. Kayaknya saya pernah dengar cerita itu. Oke, tapi Oke. itu cuma sekedar statement sih. Itu salah gitu. Ya bukan salah sih. Menurut saya tuh kalau ya yang namanya deketan mah kayak si Nalam tadi bilang, kalau gebetan mah banyak-banyak mah nggak apa-apa, ibaratnya kayak ya namanya juga gebetan kan juga belum tentu jadi gitu, masih dibilang teman, dan itu kan belum ada hubungan apa-apa, cuman baru chattingan. Ya lah, chattingan apa sih ini, paling chattingan. Kalau ketemu juga ya ayo ketemu, ya udah ketemu ayo udah gitu. Tapi kalau udah cinta kan beda kan, ketemu mikir dulu berapa kali, nanti ya udah ayo, nanti pas ketemu diem-dieman atau apa, kebanyakan gitu sih. Karena kayak satu malu, kedua nggak pede. Sekarang udah kita closing aja ya, kayaknya udah kehabisan pertanyaan gitu udah. Nah, karena sebenarnya panas. pertanyaan banyak sih, tapi udah cukup lama sih. Udah banyak yang kita obrolin. Mungkin buat yang lagi nonton, barangkali ada pertanyaan bisa komen di bawah ya, karena kita bisa ambil
buat pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa jadi part 2, part 3, part 4 dan narasumber yang lain nanti. Min tanyain, coba dong tanya ini, jadi kalian juga bisa buat pacuan kita buat semangat gitulah ya. Kalau ada yang tahu mantannya Mas Apri atau gimana, terus komen tolong undang mantannya Mas Apri, itu juga boleh, nggak apa-apa. Terus kalau ada yang jadi mantannya Aye gitu, tadi tahu sendiri kan penjelasannya gimana. Ya nggak gitu sih. Terus yang saat ini lagi dideketin, tahulah tadi penjelasannya gimana, apa yang harus Anda lakukan. Wow. Terus buat gebetan-gebetannya Nelang, jangan kepedean, Anda cuma gebetan bukan pacar. Jadi tolong jangan sok keras. Itu Enggak lah, nggak ada sih motivasi lah. takutnya salah Kita sama-sama pengertian. aja belajar gitu, sama-sama belajar aja. Cuma buat anak-anak muda sekarang itu kita boleh bicara cinta boleh, tapi ya nggak usah berlebihan karena kita juga masih fokus pendidikan. Kita Kita di sini- bicara cinta itu seadanya aja lah, kayak tadi buat penyemangat atau buat Kayak ya menikmatin masa muda lah ya, lebih tepatnya gitu. Jadi nggak usah diseriusin lah masalah cinta, nggak usah diutamakan. Kalau menurut saya sendiri itu. Tapi kalau buat pemirsa yang lain mah, karena pendapat orang juga beda-beda. Jadi ya cukup segini dari kita. Jangan lupa terus pantau channel Puisi Dini Hari. Mohon maaf bila ada tutur atau kata yang kurang berkenan di hati pemirsa di sana. Ya kami bertiga mohon maaf. Minal aizin. Belum, masih panjang. Selamat berpuasa teror rejim. Oke. Oke. Katin. Berang